Selamat datang kembali di channel perjalanan wisata kami, Travel of Mind. Pada perjalanan kali ini, tujuan utamanya adalah mengunjungi negara-negara yang dahulu merupakan bagian dari Uni Soviet, khususnya negara-negara di tepi Laut Baltik, yaitu Lithuania, Latvia, dan Estonia. Penerbangan dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Hamad International Airport Doha dengan pesawat Garuda Indonesia selama 8 jam 40 menit. Portable electronic devices and transmitters which can interfere with the aircraft navigation and communication system must be. Bandara Internasional Hamad menjadi pintu bagi sekitar 50 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara ini memiliki terminal penumpang seluas 600.000 meter persegi atau setara dengan 75 lapangan sepak bola, membuat area tersebut menjadi bangunan terbesar di Qatar dan membentang di sepertiga kota. Salah satu yang paling mencolok di sini adalah Lamp Bear, karya seniman Swiss Ur Fischer, berupa boneka beruang kuning raksasa surrealis yang duduk di bawah sebuah lampu hitam. Bandara Hamad Doha mengalami perombakan besar-besaran jelang Piala Dunia 2022 dengan pembangunan taman tropis dalam ruangan seluas 10.000 meter persegi yang dikenal sebagai The Orchard. Taman ini menyediakan tempat yang rindang dan tenang untuk bersantai. Penerbangan dilanjutkan ke Bandara Frederick Chopin, Warsawa selama 6 jam. Sebelum kunjungan ke negara inti, yaitu negara-negara di Laut Baltik, perjalanan wisata ini dimulai dari negara Polandia dengan ibu kotanya Warsawa. Polandia adalah sebuah negara republik di Eropa Timur. Negara ini dibagi menjadi 16 provinsi administratif yang disebut Voivodat dengan luas wilayah sekitar 313,931 km persegi. Polandia memiliki populasi 38 juta jiwa dan merupakan negara anggota Uni Eropa dengan jumlah penduduk terpadat kelima. Warsawa adalah ibu kota negara sekaligus kota metropolitan terbesar. Kunjungan pertama adalah mengunjungi kota tua Warsawa. Old Warsawa merupakan bagian kota tertua dan berisi banyak bangunan bersejarah, sebagian besar dari abad ke-17 dan ke-18, seperti kastil kerajaan, tembok kota, Katedral St. John, dan Barbican. Pemukiman itu sendiri dibangun antara abad ke-13 dan ke-14 dan diberikan hak istimewa kota C. Selama Perang Dunia II, kota tua hampir hancur total dan kemudian dibangun kembali. Proyek ini merupakan upaya pertama di dunia untuk menghidupkan kembali seluruh inti kota bersejarah dan dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1980. Kastil Kerajaan di Warsawa adalah museum negara dan monumen sejarah nasional yang dulunya berfungsi sebagai kediaman resmi kerajaan beberapa raja Polandia. Kantor pribadi raja dan kantor administrasi istana kerajaan terletak di kastil dari abad ke-16 hingga pembagian terakhir Polandia pada tahun 1795. Terletak di alun-alun kastil, di pintu masuk kota tua, kastil kerajaan menampung koleksi penting seni Polandia dan Eropa.
Katedral Agung Santo Yohanes adalah salah satu dari 3 katedral besar di kota ini, tetapi merupakan satu-satunya gereja yang juga menyandang gelar Gereja Katedral Agung. Di sebelahnya berdiri gereja Jesuit. Pasar Kota Tua Warsawa adalah pusat dan bagian tertua Kota Tua Warsawa. Segera setelah pemberontakan Warsawa, kota ini diledakkan secara sistematis oleh Angkatan Darat Jerman. Setelah Perang Dunia II, Pasar Kota Tua dikembalikan ke tampilan sebelum perang. Di tengah Pasar Kota Tua terdapat patung Putri Duyung yang memegang pedang dan perisai, yang merupakan simbol kota Warsawa, siap melindungi kota dan penduduknya. Menurut kepercayaan setempat, barang siapa yang berjalan mengelilingi lonceng retak ini akan terkabul apa yang menjadi keinginannya. Istana Kepresidenan adalah kediaman resmi kepala negara dan Presiden Polandia, di samping Istana Belvedere yang terletak di Warsawa. Awalnya dibangun pada tahun 1643 sebagai rumah bangsawan. Bangunan ini dibangun kembali dan direnovasi beberapa kali selama keberadaannya oleh arsitek terkemuka. Taman Lasensky atau Taman Pemandian Kerajaan adalah taman terbesar di Warsawa, Polandia, menempati 76 hektar pusat kota. Kompleks taman dan istana terletak di distrik pusat kota, yang merupakan bagian dari rute kerajaan yang menghubungkan kastil kerajaan dengan istana Wilanów di selatan. Palace on the Isle, juga dikenal sebagai Istana Pemandian, adalah salah satu dari istana klasik di Taman Pemandian Kerajaan Warsawa. Museum Frederick Chopin adalah sebuah museum di Warsawa yang didirikan pada tahun 1954 dan didedikasikan untuk komposer Polandia Frederick Chopin. Sejak tahun 2005, museum ini dioperasikan oleh Frederick Chopin Institute. Sebagai penutup hari yang cukup melelahkan ini, kami mengunjungi salah satu shopping center terbesar di Warsawa. Sebenarnya, sedari siang kami akan mengunjungi Palace of Culture of Science, namun karena hujan sehingga cukup melihat dari kejauhan saja. Setelah sarapan pagi di hotel, kami bergegas untuk mengunjungi kota terbesar kedua di Polandia, Krakow, dan tambang garam terbesar di Eropa, Wieliczka. Perjalanan ke kota Krakow ditempuh dalam waktu sekitar 4 jam.
Krakow adalah kota terbesar kedua dan salah satu kota tertua di Polandia, terletak di Sungai Vistula di provinsi Polandia Kecil. Kota ini berdiri sejak abad ke-7. Krakow adalah ibu kota resmi Polandia hingga tahun 1596 dan secara tradisional menjadi salah satu pusat kehidupan akademik, ekonomi, budaya, dan seni Polandia yang terkemuka. Disebut sebagai salah satu kota terindah di Eropa. Monumen Grunwald adalah patung berkuda Raja Polandia Władysław II Jagiello yang terletak di lapangan Matejko di kota tua Krakow dan dibangun pada tahun 1910 untuk memperingati 500 tahun pertempuran Grunwald. Kota tua Krakow dikelilingi oleh Plenty Park dan sisa-sisa tembok abad pertengahan kota, berpusat di Wynegłowice atau alun-alun pasar yang megah dan luas. Plaza ini merupakan lokasi Cloth Hall, pos perdagangan era Renaissance, dan Basilika Saint Mary, sebuah gereja gotik abad ke-14. Suasana di dalam pasar sangat ramai. Saat ini banyak pedagang berjualan souvenir dan kafe di sini. Patung Adam Mickiewicz, penyair romantis Polandia terbesar abad ke-19, diresmikan pada tanggal 16 Juni 1898, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kelahirannya. Makan siang hari ini sangat istimewa di daerah Wielewska dengan menu lokal Polandia, yaitu sejenis pangsit, salad, dan yang paling unik adalah ayam asap yang ditutup dengan garam keras. Hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun salah satu peserta yang merayakan ulang tahunnya ke-72.
Sebagai penutup hari ini, acara dilanjutkan ke tambang garam terbesar di Eropa, Wieliczka. Selain membayar tiket masuk sebesar 30 euro, kami memilih jalur cepat di mana untuk turun ke bawah menggunakan lift dengan tambahan biaya sekitar 10 euro. Tambang garam Wieliczka adalah sebuah tambang garam di kota Wieliczka, dekat Krakow, Polandia Selatan. Sejak zaman Neolitikum, natrium klorida atau garam meja diproduksi di sana dari air garam yang mengalir ke atas. Tambang garam Wieliczka yang digali dari abad ke-13 memproduksi garam meja terus-menerus hingga tahun 1996. Sebagai salah satu tambang garam tertua yang beroperasi di dunia, karena jatuhnya harga garam dan banjir tambang, penambang garam komersial dihentikan pada tahun 1996. Tambang garam Wieliczka sekarang menjadi monumen bersejarah Polandia dan situs warisan dunia UNESCO. Daya tariknya meliputi poros dan lorong labirin, pameran teknologi penambangan garam bersejarah, danau bawah tanah, 4 kapel, dan banyak patung yang diukir oleh penambang dari batu garam, dan patung-patung terbaru karya seniman kontemporer. Tambang tersebut saat ini menjadi salah satu monumen bersejarah nasional resmi Polandia, yang daya tariknya mencakup lusinan patung dan 4 kapel yang diukir dari garam batu oleh para penambang. Patung-patung lama telah dilengkapi dengan ukiran baru yang dibuat oleh seniman kontemporer. Sekitar 1,2 juta orang mengunjungi tambang garam Wieliczka setiap tahunnya. When a Polish prince called Bolesław proposed to Hungarian Princess Kinga, her father, King Bela, insisted on a traditional dowry. Di dalam tambang terdapat diorama patung garam dengan cerita singkat mengenai tambang garam ini. And decided to ask her father for a group of salt miners. She wished to find salt in Poland with their help. Patung garam Raja Kasimir Agung yang dibuat pada tahun 1968 untuk peringatan 600 tahun dikeluarkannya Undang-Undang Pabrik Garam Krakow. Meskipun sudah menuruni tambang dengan lift, masih terdapat banyak tangga yang harus dilalui untuk masuk ke lobi utama tambang ini. Definitely not drinking water is really terrible.
Kapel Saint Kinga dan ruang-ruang khusus digunakan untuk acara pribadi, termasuk pernikahan. Sebuah ruangan memiliki dinding yang diukir oleh para penambang, menyerupai kayu, seperti pada gereja kayu yang dibangun pada abad-abad awal. Kapel ini merupakan bagian tercantik dari tambang garam Wieliczka. Menuju bagian akhir, terdapat salah satu ruangan untuk pertunjukan suara dan cahaya dengan musik Frédéric Chopin. Menjelang akhir kunjungan terdapat restoran yang cukup besar dan masih dalam tambang yang cukup dalam. Lift setinggi 64 meter mengembalikan pengunjung ke permukaan tambang. Lift dapat menampung 36 orang dan membutuhkan waktu sekitar 30 detik untuk melakukan perjalanan ke atas. Total perjalanan dalam tambang ini memakan waktu lebih dari 2 jam. Demikianlah akhir perjalanan hari ini, ditutup dengan makan malam di sekitar hotel di kota Krakow. Saksikan perjalanan kami berikutnya di Auschwitz, Zakopane, dan Spieskestel.